Cek, bismillah. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan malam ini yang merupakan pertemuan perdana untuk kajian di Masjid Besar Baitur Rahman Klidon, Kecamatan Ngemplak ya, atau Ngaglik. Masuk Ngaglik, insyaallah. Berarti ini saya lintas kecamatan ya. Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kita bisa belajar bersama dalam suasana sambil menunggu sholat isya. Nyambung antara satu ibadah dengan ibadah berikutnya. Karena selesai sholat maghrib, Bapak Ibu tidak langsung pulang, makan malam atau ketemu keluarga. Tapi selesai sholat maghrib, Anda tetap duduk di masjid, nunggu sholat isya, dan kita isi dengan belajar. Semoga ini bagian dari bentuk ribat. Apa itu ribat? Mengikat satu amalan dengan amalan berikutnya. Karena bagian dari yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah fa'idha faraghta fansab. Apabila kamu selesai melakukan ibadah, fansab, maka tetaplah untuk bertahan. Sebagian tafsir menyebutkan apabila kamu selesai melakukan ibadah, bertahanlah untuk melakukan ibadah berikutnya. Karena seorang mukmin hakikatnya dia itu berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Sehingga kita beribadah kepada Allah setiap saat karena pilihan ibadah yang diberikan oleh Allah itu banyak sekali bagi hamba-hambanya yang beriman. Kemudian di malam ini tema yang akan kita angkat berkaitan dengan mewaspadai penyakit batin. Karena kita tahu baik dan buruknya seorang hamba, ukuran utamanya adalah hatinya. Sebagaimana ini disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad manusia ini ada segumpal daging. Kalau baik-baik semuanya, jahat-jahat semuanya. Dan itu adalah al-qalbu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai perawi hadis, beliau mengatakan, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Hati itu ibarat raja dan anggota badan manusia adalah pasukannya. Fa idza tabal malik, kalau rajanya baik, taba junuduhu, maka pasukannya juga akan baik. Wa idza khabuthal malik, tapi kalau rajanya jahat, khabuthat junuduhu, maka pasukannya juga jahat. Sehingga gerakan pasukan tergantung pemimpinnya. Yang namanya pasukan Israel itu tentu saja atas komando dari Perdana Menteri Israel. Dan bisa jadi pasukan ini ngikuti Perdana Menteri yang wataknya lebih jahat daripada pasukannya. Karena itulah jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, upaya memperbaiki hati hakikatnya adalah memperbaiki seluruh aktivitas kita. Karena kunci dari kebaikan hati seorang, kunci dari kebaikan aktivitas seorang hamba ada pada hatinya. Diceritakan oleh salah seorang ulama, yaitu Syekh Ahmad Anwar, ketika beliau menyampaikan bagaimana Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala pada waktu memperbanyak berdoa ketika sedang tawaf.
Jadi orang ketika tawaf tidak ada doa khusus selain antara mana dan mana? Rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad. Selain itu bacaannya bebas. Sehingga rukun Hajar Aswad sampai rukun Yamani, Bapak Ibu mau baca doa apapun silahkan. Enggak baca apapun juga boleh. Tawaf meneng bae, ya. Tawaf orang diem saja dari mulai ujung sampai ujung, muter ping pitu merem, ya. Karena dia tidur sambil didorong kursi roda, itu sah, Pak. Sebab tidak ada syarat khusus terkait masalah bacaan ketika tawaf, tidak sebagaimana ketika kita sedang sholat. Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, beliau ketika tawaf itu banyak membaca kalimat Allahumma aslih fasada qalbi, Allahumma aslih fasada qalbi, Allahumma aslih fasada qalbi. Ya Allah, perbaikilah bagian yang rusak dari hatiku. Ya Allah, perbaikilah bagian yang rusak dari hatiku. Terus seperti itu, beliau ulang-ulang doa ini. Allahumma aslih fasada qalbi, Allahumma aslih fasada qalbi. Ya Allah, perbaikilah bagian yang rusak dari hatiku. Hingga membuat sebagian muridnya penasaran. Dan bertanya kepada beliau, kenapa beliau selalu meminta kepada Allah untuk memperbaiki kerusakan hati. Padahal kita tahu ulama setingkat Syekh bin Baz rahimahullah adalah ulama yang dikenal dengan ketakwaannya, dan kita sepakat beliau adalah mukmin yang baik, rajulun saleh, memiliki ilmu, punya akhlak yang mulia dan aneka kelebihan yang lainnya. Sebagaimana persaksian yang disampaikan oleh para murid-muridnya yang punya pengalaman ketika berinteraksi dengan beliau. Ada satu cerita, ya. Ada orang yang minta bantuan kepada Syekh bin Baz. Lalu orang itu dikasih cek. Kemudian ditulisi angka bulat titik 2. Berarti apa ini, Pak? 500, ya. Angka bulat itu berapa? 5.2 0. Angka bulat titik 2. Berarti angka berapa? 500. Ya. Ada salah satu jamaah umroh cerita. Di tempat singgah ketika perjalanan dari Madinah menuju Mekah, kan ada tempat istirahat. Ada orang jualan madu Yaman. Dia nawarkan harga 20 real. Maksud dia ditawar 10 real. Nawarnya pakai nulis begini. Angka 1 bulat gini, ya. Angka 1 bulat. Maka penjualnya langsung, iya enggak apa-apa. Dibayarlah pakai 10. Ditolak sama penjualnya. Loh, tadi kamu 15 bukan 10. Karena kan angka 1 bulat. Berarti berapa? 15. Udah, saya tadi nawarnya 10. Loh, tadi kan kamu gini. Angka 1 terus nulisnya bulat. Itu bacanya berapa? 15. Tapi maksud orang Indonesia ini 10. Ya harusnya kalau mau 10 ya angka 1 titik gini loh, Pak. Bukan bulat ini. Salah baca angka, ya. Karena 0 dalam tulisan Arab gimana? Titik. 0 dalam angka Arab itu titik. Baik. Nah, Syekh bin Baz ngasih cek. Di cek itu cuma ditulisi 5.2. Si penerima ini datang ke bank. Ditambahi 1 titik lagi di ujungnya. Lah kalau nulis 0 ini kan ketahuan, ya. Antara samping kanan dan kirinya ada kemiripan atau tidak tahu. Tapi kalau cuman dot titik, wah itu selisihnya jauh sekali. Maka begitu pihak bank menerima, ini benar 5.000. 5.000 real zaman itu, ya. Syekh bin Baz meninggal tahun berapa? 99 kalau nggak salah, ya, atau 2000. 99, ya. Tahun 99. 5.000 real zaman itu. Gede sekali, Pak. Akhirnya banknya telepon beliau. Ini benar, apakah beliau akan mencairkan senilai 5.000 real? Syekh tahu. Orang ini nambahi titik.
Sudah dikasih donasi, dikasih kebaikan, dikasih hati, ngerogoh, bertindak jahat. Tapi saya tidak mau berurusan panjang. Ini orang kalau kemudian dibilang, enggak, dia menipu, masuk penjara dia. Akhirnya dibiarkan sehingga uang 5.000 harus hilang. Padahal sebenarnya maksud beliau mau memberikan sumbangan berapa? 500. Masya Allah. Kebaikan beliau yang banyak sekali bagi umat. Beliau banyak menyebarkan ilmu. Dan banyak sekali karya-karya beliau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Namun beliau selalu berdoa kepada Allah, Allahumma aslih fasada qalbi, Allahumma aslih fasada qalbi. Ya Allah, perbaikilah bagian yang rusak dari hatiku. Kemudian beliau rahimahullah ketika ditanya, kenapa bisa demikian? Kata beliau rahimahullah, idza saluhal qalbu saluhat umurud dunya wal akhirah. Karena hati seorang hamba itu kalau baik, maka seluruh urusan dunia dan akhiratnya akan menjadi baik. Apabila hati seorang hamba itu baik, maka seluruh urusan dunia dan akhiratnya akan menjadi baik. Karena itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita perhatian terkait perbaikan gerakan ibadah, perhatian terkait perbaikan bagaimana tata cara ibadah yang kita lakukan. Kita juga perlu untuk perhatian terhadap kebaikan hati. Ada satu riwayat yang disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad. Dan riwayat ini hadis mauquf. Hadis mauquf itu apa, Pak? Keterangan dari para sahabat. Yaitu keterangan yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di mana beliau menjelaskan tentang alasan kenapa Allah itu memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Betul bahasanya yang namanya Nabi itu kan murni pilihan Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan Dia memilih apa saja yang Dia kehendaki. Maka lahumul khiyarah. Manusia enggak punya pilihan. Tapi semua perbuatan Allah itu punya hikmah. Nah, sahabat Abdullah bin Mas'ud hendak menjelaskan apa sih hikmah kenapa Allah Ta'ala memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Yang merupakan Nabi terbaik dan kitabnya sebagai muhaimin, sebagai penentu dari kitab-kitab sebelumnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan, Innallaha nadhara ila qulubil ibad. Allah Ta'ala melihat kepada hati para hambanya. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Dan Allah menjumpai bahwasanya hati Muhammad adalah hati hamba yang terbaik. Dari sini kita bisa memahami bahwa latar belakang pilihan itu didasari oleh apa jemaah? Kondisi batin. Nabi Muhammad SAW dinyatakan dalam pernyataan Ibnu Mas'ud ini bahwa ketika Allah melihat hati seluruh hambanya dari mulai manusia pertama sampai manusia terakhir, Allah melihat bahwasanya hati yang terbaik di antara mereka adalah hati Nabi Muhammad SAW. Fastafahu li nafsi wa bta'athahu birisaliti. Maka Allah pilih beliau untuk dirinya. Allah pilih untuk dirinya. Sehingga Allah jadikan beliau sebagai utusannya. Dan sekali lagi yang namanya kenabian itu murni pilihan Allah. Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, ada banyak sekali pendeta Yahudi yang berharap jadi nabi terakhir. Sehingga mereka rajin ibadah, bahkan di antara mereka ada yang sampai nggak pernah turun dari tempat ibadahnya. Saking mempengnya untuk melakukan ibadah, ngejar target agar nanti jadi nabi terakhir. Dan itu banyak, Pak. Tapi ternyata nabi terakhir itu diutus oleh Allah bukan dari kalangan Bani Israel. Dan itu pertama kali dalam sejarah deretan para nabi pasca
Nabi Ishak yang di luar dari keturunan Yakub. Karena para nabi setelah Ishak, Yakub dan seterusnya itu rata-rata dari Bani Israel. Nabi terakhir selain Bani Israel. Makanya Allah jadikan ini sebagai sebuah kenikmatan besar, terutama bagi masyarakat Arab, karena Allah Ta'ala mengutus nabinya dari kalangan mereka. Baik, dan pertimbangannya adalah karena beliau adalah manusia yang hatinya paling baik. Fastafahu li nafsi. Allah pilih beliau untuk dirinya. Wa bata'athahu bi risalati. Dan Allah utus beliau untuk membawa risalahnya. Yang ini tidak boleh dimiliki oleh yang lain. Tsumma nadhara fi qulubil ibad. Kemudian Allah melihat kepada hati para hambanya. Ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Dan Allah jumpai hati yang terbaik adalah hati para sahabatnya. Allah jumpai hati para sahabat beliau adalah hati makhluk yang terbaik setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya begini Pak, kita ini lahir di zaman apa, itu pilihan siapa? Pilihan siapa Pak? Pilihan Allah. Itu kan pilihan Allah. Sehingga Anda mungkin yakin, saya ahlu sunnah, walhamdulillah. Muslim ahlu sunnah mengimani Al-Quran, hadis sesuai dengan manhaj yang lurus, manhajnya para sahabat. Barangkali ada orang yang membayangkan, andaikan saya ini lahir di zaman sahabat, kira-kira saya berada di barisan yang mana? Barisan sahabat, barisan orang kafir, ataukah barisan orang munafik? Karena ada jenis orang ketiga yang disebut oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang imannya lemah. Fi qulubihim marad. Ada penyakit dalam hatinya. Dengan kita mengukur kemampuan diri kita. Awak dewe kaya ngene senengane mancing, nek gak mancing ngepit. Masa Pak kok kumpul sama Abu Bakar sama Umar gak kelas itu Pak. Mungkin kan kita mikir kayak gitu ya. Tapi kita yakin kita ini ahlu sunnah dengan segala kekurangan yang kita punya. Tapi barangkali muncul pertanyaan, kenapa kita tidak lahir ketika itu? Padahal Anda ahlu sunnah, andai kan kumpul bersama mereka, insya Allah Anda tetap jadi ahlu sunnah di zaman mereka. Cuman kenapa kita tidak lahir ketika itu? Yang bisa ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa membela beliau secara langsung, dan bisa melampiaskan jiwa dan raga kita untuk membela sang Nabi SAW. Jawabannya adalah hati kita enggak seperti mereka. Hati kita tidak seperti mereka. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, setelah Allah melihat hati Muhammad, Allah melihat hati para hambanya yang lain, fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Allah jumpai hati yang terbaik adalah hati para sahabatnya. Faja'alahum wuzara'a nabihi. Maka Allah jadikan mereka sebagai pendamping nabinya. Yuqatiluna ala dinihi. Berperang dalam rangka membela agamanya nabinya. Dan itulah kelebihan dari sahabat. Kenapa Pak saya tidak bisa menjadi pendamping nabi yang hidup di zaman nabi? Kita hidup di zaman sekarang. Saya ingin sekali ketemu nabi. Dengan rasa cinta besar kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang perlu kita sadari Pak, hati ini tidak sebagaimana hatinya para sahabat. Kuncinya ada di hati Pak. Dan dalam menilai hati hanya Allah Ta'ala yang tahu. Karena dialah yang alimun bidzatis sudur. Yang maha mengetahui apa yang tersimpan dalam batin. Sehingga mungkin ketika kita jamaah yang dimuliakan Allah, bareng-bareng sholat seperti di masjid ini. Anda sholat maghrib secara berjamaah, zikirnya juga berada di tempat yang sama, sujudnya waktunya sama dan seterusnya. Tapi nilai ibadahnya beda, tergantung dari apa? Batin, tergantung dari hati. Dan itu yang tidak bisa ditiru,
bagian ini yang tidak bisa disaingi. Karena itu ada sebagian ulama yang memuji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bis salati wala bis siyam walakin bima waqara fi qalbi." Abu Bakar mendahului kalian, lebih hebat dibandingkan kalian, bukan karena salat atau karena banyaknya puasanya. Artinya dalam masalah kuantitas ibadah, mungkin Bapak Ibu bisa menyaingi sahabat. Sehingga bisa nggak Pak orang di zaman sekarang misalnya, sholatnya lebih banyak daripada sholatnya Abu Bakar, puasanya lebih banyak daripada puasa Abu Bakar? Mungkin. Ada orang misalnya di masjid, puasa tiap hari, nggak pernah bolong. Kecuali pas Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik. Tiap hari puasa. Dan dia sholat terus, selesai sholat, sholat lagi, selesai sholat, sholat lagi. Kecuali di waktu yang terlarang. Dia baru berhenti sholat. Andai itu terjadi, nggak bakalan bisa mendahului prestasinya Abu Bakar. Kenapa? Hatinya beda. Sehingga bagian ini nggak bisa disaingi. Abu Bakar kata orang ini, ma sabaqakum bis salati wala bis siyam. Dia tidak mendahului kalian karena salat dan puasanya, walakin bima waqara fi qalbihi. Namun karena sesuatu yang ada dalam hatinya, bagian inilah yang kita tidak mungkin bisa menyainginya. Karena itu bisa jadi amal yang sama, nilainya beda, karena semangat takwanya beda. Sehingga Rasulullah SAW ngasih peringatan, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian menghina para sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba. Andaikan kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, itu nimbangnya saja nggak bisa. Segede apa Pak emas sebesar gunung Uhud? Gede sekali. Andaikan kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Tidak akan bisa menyaingi infak mereka walaupun hanya satu mud, satu cakupan 2 telapak tangan. Bahkan tidak bisa menyaingi infak mereka walaupun hanya setengah mud, hanya dengan 1 telapak tangan. Dan para ulama mengatakan 1 mud atau setengah mud ini gandum bentuknya. Kita infak emas segede gunung Uhud, sahabat infak gandum, infak beras sebesar 1 mud, gede pahalanya sahabat. Sebab yang namanya besar kecilnya pahala tidak ditentukan oleh kuantitas amal hamba, tapi juga ditentukan oleh kualitas batin ketika orang itu mengerjakannya. Semangat takwanya beda Pak. Karena itulah jamaah, memperbaiki hati berarti termasuk diantaranya adalah memperbesar peluang nilai pahala dari ibadah yang dikerjakan. Sehingga kita bertahun-tahun sholat maghrib, sholat isya, dan aneka ibadah yang lain. Bertahun-tahun kita puasa, suasana batinnya beda. Kalau sama saja nggak ada upaya perbaikan hati, bisa jadi tidak ada pertambahan nilai dari ibadah yang kita kerjakan. Tapi saat kita juga mengupayakan perbaikan hati, semoga ibadah kita di ujung pahalanya lebih gede daripada ibadah kita di bagian awal. Sehingga sholat maghrib hari ini kualitasnya mungkin akan beda dengan sholat maghrib besok. Karena ada kondisi hati yang berbeda. Sholat maghrib besok kualitasnya berbeda dengan sholat maghrib lusa. Karena suasana hati yang berbeda. Dan demikian seterusnya. Sehingga ada harapan semoga ibadah saya ke depan, semakin ke depan, nilai pahalanya semakin besar. Disebabkan karena kita memperbaiki suasana batin. Baik. Dan seperti ini perlu perjuangan keras jamaah. Karena yang namanya hati lebih sulit untuk dikendalikan dibandingkan fisik. Mata ini kan paling liar Pak ya.
Sehingga kadang sudah ditutupi saja ngasih celah, nyari celah. Kira-kira bagian mana yang bisa dilihat. Itulah mata. Tapi tetap saja dia bisa dibatasi. Merem. Gak ngelihat apa-apa. Bisa ya. Tapi kalau hati, contoh, wis kadung tresno. Jalaran saka sutresno. Karena dia sudah kadung jatuh cinta kepada seseorang. Padahal ini enggak boleh, kamu enggak boleh. Ini dilarang. Tapi Pak gimana? Pokoknya kamu harus paksa hatimu biar enggak jatuh cinta. Bisa enggak, Pak? Bisa. Tapi prosesnya panjang. Seketika sulit. Mungkin butuh latihan dulu setahap demi setahap. Latihan dulu untuk meninggalkannya setahap demi sampai hati ini sanggup untuk meninggalkan 100%. Meskipun itu sulit. Tapi itulah kondisi batin seorang hamba. Butuh perjuangan kuat agar bisa dikendalikan dengan maksimal. Karena itu jamaah, beberapa perbuatan maksiat syariat mengisyaratkan dengan istilah agar orang paham kalau masuk ke situ susah keluar. Contohnya zina. Zina itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan apa? Jalan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Zina itu fahisyah, tindakan jelek. Wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk. Disebut jalan. Karena yang namanya jalan itu ada arusnya. Nek wis melbu, wah angel metu. Kalau sudah masuk susah keluar. Sehingga orang karena keterkaitan hatinya dengan praktek seperti ini, dengan seluruh potensi zina yang ada pada badannya, baik lisannya, matanya, telinganya, badannya, waliyadzubillah, bahkan sampai kemaluannya yang itu menjadi puncak. Kalau sudah masuk di sini, susah untuk keluar. Susah untuk keluar. Makanya terbukti ya, beberapa orang yang sudah terbiasa di sini Pak. Dulu Nasrani, dia masuk Islam, tapi dia terbiasa di situ. Ketika masuk Islam, Pak, kualitas Islamnya juga rendahan. Sehingga dia dengan yang namanya lawan jenis, plak-plek, gak kenal batasan, dan seterusnya. Karena dia belum bisa meninggalkan yang satu ini. Susah sekali. Dulu sampai ada sahabat yang sempat pernah mengalami gangguan seperti itu. Marthad bin Abi Marthad Al-Ghanawi, sebelum peristiwa Fathu Mekah, itu pernah diminta oleh Nabi SAW untuk menjadi mata-mata di kota Mekah. Dia penduduk asli Mekah, orang muhajirin, masuk Islam, kemudian disuruh oleh Nabi SAW jadi mata-mata. Maka Marthad masuk ke kota Mekah sambil menyelinap-nyelinap di malam hari. Suatu ketika, dalam posisi Marthad sedang mengintai, beliau ndelik-ndelik, ya, sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba ada wanita yang buka jendela. Ketemu Marthad. Dan wanita ini pacarnya Marthad. Dulu di zaman jahiliyah. Namanya Anak. Namanya Anak. Ain, nun, alif, qaf. Saudaranya Fa. Maka ketika melihat Marthad, Anak gembira. Pacarku balik. Padahal wis suwe ngilang. Akhirnya si Marthad ini diajak oleh Anak. Wahai Marthad, ngapain kamu di situ? Ayo masuk ke sini, kita tidur bersama. Pilihan apa ini Pak? Diajak untuk, ya tentu saja yang namanya tidur bersama kan orang mau turu gitu Pak. Akan ada kegiatan tambahan, bawa ngopi, bawa apa. Dan Marthad masih menaruh jatuh cinta kepada Anak. Sampai ketika Marthad ini pulang, minta izin kepada Nabi SAW. Beliau tahu ini tidak boleh. Dengan iman yang beliau miliki sehingga beliau sadar ini zina, dilarang. Saat Marthad kembali, Marthad tanya kepada Nabi SAW, boleh enggak ya Rasulullah, saya menikahi Anak. Karena ketemu Anak.
Hingga akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Az-zani la yankihu illa zaniatan au musyrik. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik." Az-zani la yankihu illa zaniatan au musyrikah. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik. Wanita pezina tidak boleh dinikahi kecuali dengan lelaki pezina atau lelaki musyrik. Lelaki pezina tidak boleh menikah kecuali dengan sesama wanita pezina atau dengan wanita musyrikah. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan diharamkan hal itu bagi orang-orang mukmin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Marsad, enggak boleh. Karena anak belum tobat dan dia masih punya keinginan untuk berbuat zina. Ini seorang sahabat yang masih menaruh rasa cinta kepada mantannya dulu di zaman jahiliyah, ketemu lagi dan seperti itu mau dinikahi. Betapa pengaruh hati ketika sudah masuk dalam maksiat yang punya karakter tertentu, susah untuk keluar. Baik. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, apabila posisi hati ini sudah buta, maka hidayah enggak bisa masuk. Karena itu ketika Allah menyalahkan musuh para nabi yang mereka tidak mau menerima dakwahnya Nabi, padahal kurang baik apa itu Nabi. Dari mulai akhlaknya sebelum jadi Nabi, dari mulai nasab beliau yang enggak ada cacat, nasabnya orang baik-baik. Kemudian aktivitas beliau tidak ada yang bermasalah. Enggak ada Pak ceritanya kok Nabi sebelumnya punya kasus banyak, itu enggak ada. Mantan apa dulu sering utang enggak bayar jadi Nabi, itu enggak. Karena para Nabi itu dijaga oleh Allah sehingga mereka maksum walaupun belum jadi Nabi. Maka status maksum itu sebelum kenabian. Kalau status wahyu setelah jadi nabi. Paham ya? Sehingga bedakan tentang dua ini ya. Ada sunnah, ada maksum. Sejak kapan terhitung sunnah? Sejak beliau dapat wahyu. Sejak beliau diutus jadi nabi. Tapi kalau kita ditanya sejak kapan beliau dilindungi oleh Allah maksum? Sebelum beliau jadi nabi maksum. Maka beliau sejak kecil dijaga oleh Allah. Ketika beliau dewasa dijaga oleh Allah. Sampai akhirnya beliau diangkat jadi Nabi. Makanya Nabi Muhammad SAW gak pernah makan babi. Gak pernah minum khamr. Tidak pernah ikut pesta orang musyrikin. Bahkan diceritakan ketika ada pesta beliau datang. Kemudian beliau ngantuk tertidur. Bangun-bangun sudah siang. Dan kejadian itu 2 kali. Dialami oleh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau jadi Nabi. Nah kalau seperti ini masih ada orang yang tidak mau menerima dakwah beliau, maka Allah salahkan hatinya. Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha au adhanun yasma'una biha. Kenapa mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi sehingga mereka bisa menyimak hatinya dan menyimak telinganya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta itu bukan matanya, tapi yang buta adalah hatinya yang ada di dadanya. Jadi kalau sudah berpenyakit susah untuk dimasuki dengan hidayah. Wallahu a'lam. Aturannya gimana kalau adzan? Adzan dulu terus salat. Lanjut. Oh, baik. Kita dengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Nah.
La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tam as-salatil qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'atha maqaman mahmudan allati wa'adta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya ingin mengajak Bapak Ibu di bagian akhir dari kajian ini untuk menyimak firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah ayat 124-125. Yang punya mushaf boleh dibuka. Salah satu di antara perbandingan antara hati yang sehat dan hati yang berpenyakit, yang dijelaskan oleh Allah ketika Allah membandingkan antara mukmin dengan munafik. Allah berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Apabila turun satu surat yang baru, maka orang-orang munafik itu mengatakan dengan sesama munafik. Mereka bertanya kepada sesama munafik. Tanya dengan nada nyindir. Bahasa barunya nyinyir. Munafik tanya kepada munafik yang lain ketika turun satu surat yang baru kepada Nabi SAW. Tapi dengan nada nyinyir. Ayyukum zadatu hadhi imana. Siapa di antara kalian yang semakin bertambah imannya dengan adanya turun ayat yang baru ini? Nadanya apa? Nyindir. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun." Adapun orang-orang yang beriman, maka iman mereka semakin bertambah, wa hum yastabshirun, dan mereka bergembira. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Kemudian di ayat lanjutannya, adapun orang yang punya penyakit dalam hatinya, fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Maka keberadaan penyakit itu semakin menambah penyakit bagi dirinya. Wa matu wa hum kafirun, dan dia mati dalam kondisi kafir. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati. Terkadang ketika jamaah masyarakat menerima ilmu yang baru, ada dua respon yang terjadi. Saat kita menyampaikan beberapa kajian, terutama kajian yang sensitif. Kajian yang sensitif itu contohnya bahas masalah muamalah, itu sensitif ya. Masalah dapur ya. Bahas masalah riba, bahas masalah apa lagi? Akidah, masalah manhaj, tata cara ibadah. Mungkin orang sering nyebutnya khilafiyah. Orang sering nyebutnya masalah khilafiyah. Udah? Selesai membahas itu, jamaah terbagi menjadi dua kelompok. Orang yang pertama, emosi dia. Ustadz kok kayak gini, sesuk serasa diundang. Isine mong nek haram, riba, goror, kon metu teko pekerjaan. Golek gawean liyane. Kok ya omong enak le ngomong. Dia bisanya cuman mengharamkan, melarang, isinya cuman haram aja. Ini ustadz apaan? Besok jangan diundang lagi. Atau yang lebih parah lagi, kadang kemudian dikomentari, wah ini ustadz kok suka nyalah-nyalahin orang. Kayak ngapling surga sendiri saja. Padahal beliau tidak pernah menyatakan merasa benar. Beliau meluruskan praktek ini salah Pak, ini keliru, yang benar kayak gini. Ditunjukkan. Kemudian disebut ini suka nyalah-nyalahin. Ini orang pertama, kelompok pertama. Kelompok yang kedua, ada sebagian di antara jamaah begitu selesai kajian, dia datang. Terima kasih Pak Ustadz, saya baru tahu kalau ternyata ini enggak boleh. Insya Allah besok saya akan berubah. Masya Allah. Baik, padahal sama-sama takmir. Orang pertama takmir, yang kedua juga takmir.
Akhirnya terjadilah khilaf di masjid ini. Kira-kira pemateri ini dipertahankan atau dianulir? Baik. Maksud saya begini. Kalau Bapak Ibu selesai mengikuti pengajian yang bicara masalah hukum, masalah aturan, dan itu dijelaskan dengan dalil dan penjelasan yang jelas, berdasarkan hadis, Al-Quran hadis, kemudian keterangan dari para ulama, dan secara naluri Anda terima, meskipun bertentangan dengan kebiasaan sehari-hari atau bertentangan dengan ritual dan aktivitas kita sebelumnya. Tanda mukmin, dia gembira. Alhamdulillah, saya ditunjukkan. Terima kasih Pak. Baru kali ini saya tahu kalau selama ini saya salah. Terima kasih Pak Ustaz. Jika Anda seperti itu suasananya, berbahagialah. Itu tanda mukmin seperti yang disebutkan dalam ayat. Fazadathum imana, sehingga keberadaan penjelasan tadi semakin menambah iman dia. Dia makin yakin, dia makin sesuai dengan kebenaran. Wahum yastabshirun, dan dia gembira, kata kuncinya di sini. Sehingga dapat ilmu baru itu gembira, bukan melawan, bukan berontak. Hanya dengan alasan tidak sesuai dengan kebiasaan. Padahal kita sepakat. Mari kita meluruskan dan membenarkan kebiasaan, mari kita membiasakan kebenaran dan bukan membenarkan kebiasaan. Dengan cara demikian, insya Allah setiap forum kajian yang kita selenggarakan akan lebih memberikan pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.